Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 5 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kita semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku kelas 5, hari ini Patris kembali menjumpai kalian untuk menyampaikan materi tentang pelajaran TIK. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku kelas 5, untuk kali ini Patris akan menyampaikan materi pelajaran TIK di awal semester 1 ini. Ya, jadi materi yang akan Patris sampaikan adalah yang ada pada buku Informatika penerbit Erlangga. Jadi bagi kalian yang masih belum mempunyai buku, mohon untuk segera ya, agar nanti ketika Patris menjelaskan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Dan bagi yang sudah, silahkan dibuka dan menyimak apa yang akan Patris sampaikan. Jadi anak-anakku untuk kelas 5, materi yang dibahas pada kelas 5 ini, ya, jadi untuk bab 1, sebetulnya ada 3, ya, ada 3 pembahasan yang akan disampaikan, ya, diantaranya adalah yang pertama, melakukan penghitungan sederhana. Yang kedua, mengedit foto. Dan yang ketiga, membuat GIF animasi. Nah, untuk pertemuan pertama ini, Patris akan menyampaikan materi tentang melakukan penghitungan sederhana. Ya, silahkan disimak, kita akan memulainya. Ya. Melakukan penghitungan sederhana. Ya. Nah, jadi kita awali dengan mengenal program pengolah angka. Ya, jadi ketika kita akan melakukan penghitungan, ya, kita nantinya akan menggunakan sebuah program, ya, atau aplikasi. Nah, aplikasi yang kita gunakan adalah ataupun program yang kita gunakan adalah program pengolah angka. Nah, oleh karena itu kita harus tahu dulu program apa yang akan kita gunakan nantinya, ya. Baik. Nah, sebelum kita ke programnya, kita harus mengenal dulu apa itu program pengolah angka. Jadi program pengolah angka atau yang biasa disebut dengan spreadsheet ya, adalah program yang memungkinkan penggunanya untuk menyusun dan mengombinasikan data. Ya, jadi ini adalah pengertian dari program pengolah angka. Ya. Nah, kemudian macam-macam pengolah angka. Ya, ada berapa? Nah, ini yang Patris contohkan di sini adalah yang pertama OpenOffice Calc dan yang kedua Microsoft Excel ya. Nah, akan tetapi yang akan Patris jelaskan di sini adalah tentang Microsoft Excel. Untuk yang OpenOffice Calc kalian hanya tahu saja ya. Jadi ini contoh program pengolah angka juga ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Patris langsung akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Ya. Nah, sekarang Microsoft Excel termasuk program pengolah angka. Nah, program pengolah angka mempunyai manfaat, ya. Jadi manfaat apa yang ada pada program pengolah angka ini? Ini yang pertama yaitu bagi guru. Jadi untuk guru menggunakan program pengolah angka ini untuk menghitung nilai siswa, ya. Jadi ketika kalian sudah mengerjakan soal atau mengerjakan tugas ya tentunya akan dinilai oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, selain itu setelah ulangan harian misalkan pasti akan dinilai ya. Nah, setelah selesai kalian mengerjakannya, nah maka nilai-nilai itu akan
dikumpulkan atau direkap. Nah, kemudian diolah, maka jadilah nilai rapot. Nah, untuk mencapai nilai akhir, untuk nilai ini bisa digunakan diolahnya dengan menggunakan program Microsoft Excel atau program pengolah angka. Gitu ya. Terus yang kedua, ini bagi pembeli. Jadi pembeli menggunakan program pengolah angka untuk menghitung uang yang telah mereka gunakan untuk berbelanja. Ya, ini maksudnya adalah melakukan pencatatan ya. Jadi ketika kalian mempunyai uang ya, agar uang yang kalian gunakan itu tahu ya kemana larinya ya atau digunakan untuk apa saja, maka sebaiknya kalian melakukan pencatatan. Nah, untuk melakukan pencatatan ini bisa menggunakan program yang namanya Microsoft Excel atau program pengolah angka, gitu ya. Jadi nanti akan tahu dalam setiap minggunya kalian akan menghabiskan uang berapa atau berapa yang uangnya yang sudah dibelanjakan, gitu ya. Nah, itu jadi bisa menggunakan program pengolah angka. Dan yang ketiga yaitu bagi pemilik bisnis. Ya. Jadi kalau yang namanya bisnis ya pasti akan diperhitungkan untung dan ruginya. Jadi pemilik bisnis menggunakan program pengolah angka ini untuk menghitung keuntungan dan kerugian perusahaan. Ya, jadi berapa yang sudah dikeluarkan atau modal awalnya berapa, kemudian untuk biaya-biaya berapa, nah, kemudian setelah itu hasilnya berapa ya. Jika hasilnya lebih besar dari modalnya maka itulah yang disebut dengan untung ya. Akan tapi jika hasil yang diperoleh itu lebih kecil dari biaya ataupun modal awalnya maka perusahaan itu dinyatakan rugi gitu ya. Nah, untuk menghitung itu semuanya ya antara untung dan rugi itu bisa menggunakan program pengolah angka tadi ya. Nah, seperti itu. Berikutnya, melakukan penghitungan sederhana menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelum kita melakukan penghitungan, kalian harus tahu dulu Microsoft Excel itu tampilannya seperti apa. Ya, ayo kita perhatikan. Ini adalah tampilan Microsoft Excel. Ya, jadi mungkin di kelas 5 ini kalian baru mengenal program ini ya, karena sebelum-sebelumnya memang belum pernah diajarkan ya. Nah, silahkan diperhatikan ini tampilan dari program Microsoft Excel. Jadi tampilan program ini ya, kalau kalian lihat ini terbentuk dari seperti kotak-kotak ya, atau seperti kolom-kolom ya. Nah, ini akan kita bahas ya. Nah, terdiri dari baris dan kolom. Mana yang disebut dengan kolom, dengan mana yang disebut dengan baris. Ya, coba kita lihat. Nah, ini yang kita beri tanda kotak hijau ini adalah yang disebut dengan kolom ya. Jadi kolom ini ditandai oleh ditandai oleh huruf C ini ya, misalkan di C ya. Nah, coba kita sekarang perhatikan untuk kolom itu ya ini. Kolom itu ditandai oleh huruf A, B, C dan seterusnya ya. Apakah sampai U saja? Tidak ya, ternyata di belakang masih banyak ini. Nah, Z, A, dan seterusnya. Nah, kira-kira sampai kolom berapa atau sampai kolom apa ya? Coba Patris akan meluncur pada kolom terakhir dengan cara kontrol tanda panah ke kanan. Nah, ini ya. Jadi kolom terakhir pada Microsoft Excel adalah kolom XFD. Ada tiga huruf ini, kolomnya 3 huruf ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi inilah kolom terakhir dari Microsoft Excel. Kita kembali ke depan dengan cara kontrol atau CTRL tanda panah ke kiri. Nah, ini akan kembali ke kolom A. Nah, dan yang kedua kita kembali lagi ke awal. Yang kedua namanya, nah, bagian ini dinamakan baris atau row ya. Jadi baris ini ditandai oleh angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita lihat lagi. Nah,
Jadi kalau tadi kolom ditandai oleh huruf, sekarang kalau baris ditandai oleh angka. Angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kira-kira sampai baris berapa ya? Coba kita tekan di sini, tanda panah ke bawah. Nah, ini tidak akan selesai-selesai ya, tidak akan ada habisnya. Nah, kita bisa mencari baris terakhir dengan cara menekan tombol CTRL di keyboard dan tanda panah ke bawah. Nah, ini adalah baris terakhir dalam Microsoft Excel, yaitu 1.048.576. Nah, ini adalah kolom terakhir. Jadi 1048576. Nah, ini untuk menghafalkan saja. Jadi baris terakhir pada Microsoft Excel adalah 1.048.576 ya. Sangat banyak sekali ya, ini barisnya ya. Nah, untuk kembali ke baris 1 atau baris pertama, caranya sama, kebalikan dari yang tadi ya. Kalau untuk ke kolom baris terakhir itu CTRL tanda panah ke bawah, maka kembali ke baris pertama, maka caranya CTRL tanda panah ke atas. Nah, ini sudah kembali ke baris 1. Nah, sekarang kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah, nah ini yang berwarna hijau ini, bagian ini disebut dengan sel. Ini ternyata namanya sel. Apa itu sel? Artinya sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Jadi ini yang disebut perpotongan ini. Ini kolom, ini baris. Nah, perpotongannya di sini. Inilah yang disebut dengan sel. Nah, kalau kita lihat pada layar sesungguhnya, ini jendela Microsoft Excel ya. Ini yang disebut dengan sel. Ya, ini juga sel. Ya. Nah, untuk membaca sel, tolong diperhatikan, membaca sel itu adalah kolomnya dulu. Ini yang nyala ini kolomnya dulu ya, yang dibaca jadi sel ini adalah pada C6. Nah, untuk mempermudahnya kalian cukup melihat pada name box ini ya. Kalian bisa melihat di sini adalah sel yang aktif adalah sel C6. Kalau di sini berapa? Iya, H4 ya. Di sini L13. Tidak usah ke sini, sekalian langsung menunjuk di sini, menuju ke sini ya. Nah, ini berapa? C8. Nah, itulah cara membaca sel ya. Berikutnya bagian apa ini? Ini namanya ring. Ring itu adalah sekumpulan sel-sel. Jadi kumpulan dari beberapa sel disebut dengan ring ya. Ring. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau ini sel satu ya, ini sel. Kalau yang disebut dengan ring adalah ini. Nah, ini ring. Ring berapa? Untuk membaca ring diawali dari sel awal atau sel pertama sampai dengan sel terakhir yaitu F. Jadi ring D8 sampai F10. Ini adalah cara membaca ring. Ya. Begitu. Nah, sekarang kembali lagi. Iya. Kemudian untuk baris, ini, ya ini tadi sudah ya, sudah baca jelaskan. Jadi ini bagian-bagian ini kalian hafalkan, kalian ingat, biar nanti kalian tidak lupa. Terus selanjutnya kita sampai pada simbol-simbol penghitungan dalam Microsoft Excel, ya. Jadi simbol apa saja yang dipakai ketika kita melakukan penghitungan. Nah, untuk melakukan penghitungan pada Microsoft Excel digunakan simbol-simbol khusus yang disebut dengan operator. Nah, contoh operator itu apa saja? Yang pertama penjumlahan. Penjumlahan simbolnya ada tanda tambah atau plus ya. Kemudian yang kedua pengurangan, simbolnya adalah minus atau kurang, tanda kurang ya. Kemudian perkalian. Nah, simbol yang digunakan adalah tanda bintang, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pembagian. Simbolnya adalah garis miring. Nah, inilah yang akan kita gunakan ketika menggunakan program Microsoft Excel. Gitu ya. Ketika melakukan penghitungan. Lanjut. Nah, sekarang cara melakukan penghitungan. Untuk melakukan penghitungan dalam Microsoft Excel menggunakan rumus atau formula. Ya. Nah, kemudian penulisan rumus lalu diawali dengan tanda sama dengan.
Ya, harus ada sama dengannya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya, ayo kita ikuti penjelasan dari Pak Tris. Nah, ini di sini Pak Tris sudah ini yang tadi ya, Pak Tris sudah memiliki contoh soal. Jadi dalam Microsoft Excel ini seperti buku ya, buku itu ada lembaran-lembaran atau halaman. Ini kita pertama tadi bekerja di halaman 1. Nah, ini Pak Tris akan menuju ke halaman 2 atau sheet namanya. Sheet 1, sheet 2, dan seterusnya. Jika ini menambahkan ya tekan ini insert worksheet namanya. Ya, tidak, kita cukup 2 saja dulu. Nah, kita pilih yang sheet 2. Nah, ini sudah muncul. Ini Pak Tis sudah menuliskan ya. Kalian bisa melihat pada halaman 4. Nah, di situ sudah ada juga contoh apa namanya yang akan diolah menggunakan program Microsoft Excel. Ada sebuah data ini ya. Data dari toko alat tulis Dora. Ya, ada barang, harga satuan, jumlah barang, dan total harga. Nah, kemudian ada bermacam-macam itemnya ya. Jadi yang pertama adalah pensil. Pensil ini harga satuannya adalah 2000, jumlah barangnya 5. Nah, untuk mencari total harga sama dengan bagaimana cara mencarinya? Tadi sudah Pak sampaikan bahwa untuk menghitung kita awali dengan tanda sama dengan. Kita ketik manual sama dengan. Nah, kita klik pada alamat selnya. Atau kalau mau diketik angkanya juga tidak apa-apa ya. Tapi lebih cepat kita gunakan alamat selnya saja, yaitu sama dengan klik angka 2000 ini ada di mana? Ada di sel B4. Kemudian ingat, untuk menulis perkalian kita gunakan simbol apa tadi? Bintang. Jadi shift angka 8 itu muncul bintang ya. Nah, setelah itu klik pada jumlah barang. Seperti ini, sehingga muncul alamat selnya C4. Setelah itu ditekan enter. Gitu ya. Nah, untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya caranya sama. Coba ya, kita coba lagi sama dengan ini klik di alamat selnya, kemudian simbol bintang, kemudian klik di jumlah barang. Kemudian tekan enter. Ya, seperti ini ya. Nah, apakah kita akan melakukan seperti ini jika datanya banyak? 1000 misalkan. Tidak mungkin ya. Oleh karena itu kita mempunyai cara yang cepat. Caranya bagaimana? Kita klik pada hasil yang akhir ya. Hasil perkalian dari harga satuan dan jumlah barang. Sehingga kita cukup arahkan pada hasil terakhir tadi. Kemudian kursor ini yang bergerak kita arahkan pada sudut kanan bawah. Yang ada tanda kotak itu ya. Nah, sampai dengan muncul tanda panah warna hitam. Seperti ini. Ya, kemudian tekan geser ke bawah. Nah, gitu ya, cepat ya munculnya daripada kalau menghitung satu persatu kelamaan. Kalau ada cara yang cepat, kenapa harus pilih yang lama kan begitu. Nah, seperti itu cara mencari total harga. Berikutnya jumlah total. Nah, untuk mengisi jumlah total, kalian bisa menggunakan fungsi ya. Fungsinya adalah fungsi sum atau sum ya. Sum ini adalah digunakan untuk menjumlahkan data ataupun angka dalam satu ring. Tadi ring itu kan lebih dari satu sel ya. Karena yang akan kita jumlahkan adalah ada beberapa sel di sini. Nah, untuk caranya bagaimana? Sama ya, di awal dengan tanda sama dengan. Kemudian kita ketik sum kurung buka. Ini setelah di kurung buka, kita klik di awal sini, kita blok, tekan geser ke bawah. Jangan dilepas ya. Kemudian muncul D4 sampai D10. Setelah itu di kurung tutup, manual ya, diketik manual, kemudian tekan enter. Nah, maka jumlah totalnya adalah 114.400. Gitu ya. Nah, kemudian untuk pembayarannya. Nah, pembayarannya misalkan kalian kalian mempunyai uang 120.000. Nah, di sini akan ditambahkan. Di sini diketik 120.000. Ini manual ya. Ini 120.000 uang kalian sendiri misalkan sebagai pemilik toko alat tulis ini ya. Misalkan 120.000. Nah, untuk kembaliannya berapa kira-kira? Ya kita kurangkan. Caranya harus dicari ya. Sama dengan
Alamat selnya yang akan kita kurangkan adalah ini. 120 ini diklik dulu. Jangan terbalik ya. Jadi pembayarannya dulu. Pakai uang berapaan gitu ya. Uangnya adalah 120.000. Nah, ini diklik dulu di sini, maka muncul alamat selnya D13. Kemudian dikurangi D12. Ini diklik di sini muncul D12. Setelah itu tekan enter. Nah, akan muncul selisihnya ataupun kembaliannya adalah 5.600. Begitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang Pak Tus akan menambahkan simbol rupiah ya. Jadi untuk harga itu kan karena kita di Indonesia ya, itu ada satuannya yaitu rupiah atau mata uangnya adalah rupiah. Oleh karena itu kita tambahkan yang perlu saja, untuk jumlah barang tidak usah. Sehingga kita blok saja yang akan kita tambahkan simbol rupiah, yaitu Rp ya. Caranya ini diblok, kemudian ini juga diblok. Oh maaf, ini satu-satu aja dah. Ini kalau mau blok dua-duanya ini tekan ya, geser terus tekan tombol CTRL. Nah ini ke bawah juga. Nah ini kan sudah diblok dua-duanya ya. Kalau misalnya kesulitan sini satu persatu kolom tidak apa-apa, yang penting dalam satu ring ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan simbol rupiah, tekan menu format, kemudian pilih format cell. Nah, kalian perhatikan di sini. Format cell di sini ada bermacam-macam, ada general, dan number, currency, accounting dan lain-lain. Nah, kita akan menambahkan mata uang. Mata uang kita itu rupiah. Nah, untuk mencarinya ada pada kelompok currency. Currency ini adalah mata uang. Setelah itu kita lihat di sini kalau memang belum berupa tulisan Rp, nah kebetulan ini sudah ada ya karena sudah pernah dimunculkan sehingga secara otomatis muncul di sini. Ya. Nah ini kalau belum Rp atau rupiah, tanda panahnya diklik. Nah kalian tinggal cari aja. Ini banyak macamnya ya. Nah ini macamnya banyak. Nah kita tidak mencari ini karena sudah ada. Ya. Nah berikutnya decimal place. Decimal place ini adalah berapa angka yang akan diletakkan di belakang koma, gitu ya. Jadi rupiah itu ditulis adalah Rp berapa gitu ya, kemudian koma 00. Karena 00 ini berarti nolnya kan 2. Maka di sini decimal place-nya 2. Klik, klik, 2. Maka tampilnya seperti ini. Ya. Nah, ini cara menampilkan mata uang di lembar kerja Microsoft Excel. Jika sudah dipilih, sudah ditambahkan 2, maka kita tekan OK. Nah, maka muncul seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalian juga bisa meletakkan jumlah total ini berada di tengah-tengah kolom A, B, C. Karena apa? Ini terlalu jauh ya. Sehingga bisa kita gabung saja. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini diblok. Dibloknya satu-satu ya. Satu baris maksudnya, bukan satu kolom. Ya, tapi satu baris. Nah, ini akan kita tengahkan. Ya, kalau di sini kan manual ya, ini bisa secara otomatis. Caranya ini diblok dari kolom A, B, C di barisnya 12 ya. Setelah itu kita tekan perintah merge and center. Gabung dan tengahkan. Nah, ini sudah di tengah ya. Jadi menggabungkan beberapa kolom dan meletakkan judulnya di tengah. Sama, untuk yang ini juga begini. Ya. Ini merge and center, match and center. Kemudian terakhir merge and center. Nah, sudah selesai gitu ya. Tapi ini tampak kelihatan kurang manis ya. Karena apa? Belum ditambahkan garis ataupun bordernya. Untuk menambahkan garis atau bordernya, silahkan kalian perhatikan. Caranya begini. Blok dulu yang akan ditambahkan border. Border itu garis-garis ya. Jadi kalau seperti ini ketika dicetak tidak muncul garisnya ya. Jadi kalau dicetak hanya muncul angka-angkanya saja. Jadi garis-garisnya tidak muncul. Nah, cara munculkannya bagaimana? Jadi ini diblok dulu. Yang perlu judul tidak usah ya di luar. Ini diblok. Kalau sudah kalian akan menambahkan garis sehingga pilih border. Ini caranya di sini. Di sini adalah border. Ini no border. Ini klik tanda panahnya.
pilih yang all border. Ini all bordernya diklik. Nah, maka muncullah garis-garisnya ataupun eh, kotak-kotaknya muncul. Gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Tes kembali ke ini ya. Nah, ini. Berarti kancane sudah ya, sudah Pak Tes tunjukkan. Nah, kalau kalian melihat, pasti kalian akan bisa. Ya. Jadi oleh karena itu selalu memperhatikan dan menyimak karena materi praktek kalau tidak disimak kalian akan bingung sendiri nantinya ya. Begitu. Nah, lanjut. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama ini akan disambung pertemuan kedua dengan materi mengedit foto ya. Jadi untuk materi pertama ini Patris cukupkan sampai di sini. Jika masih kurang jelas, kurang paham bisa menghubungi Patris melalui WA ya. Silahkan bertanya. Atau nanti ketika Patris share di YouTube, kalian bisa bertanya melalui kolom komentar gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Patris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.